Halo Mas guys, ketemu lagi dengan saya. Bagaimana kabarnya? Baik-baik saja kah? Tentunya sudah baik saja. Karena saya juga baik-baik saja. Kalau saya baik berarti Anda juga orang-orang yang baik. Hahaha. Jadi apa tema hari ini yang akan kita bicarakan? Enaknya ngomongin apa? Karena kita bikin konten ini tidak pakai tidak pakai konsep. Jadi ngomongnya mungkin tidak tertata ataupun kurang jelas atau bagaimana lah. Namanya juga asal-asal ngomong. Tapi yang jelas temanya hari ini bagaimana hidup jangan banyak keluhan. Oke. Ngopi dulu sebentar. Ngopi dulu. Ah, rokok dulu. Ya. Kenapa orang hidup sekarang banyak kali keluhannya? Termasuk saya juga terlalu banyak mengeluh sehingga cepat tua. Apa yang buat mereka mengeluh dan apa yang buat saya mengeluh? Tentunya Anda sudah bisa menebaknya. Karena keluhan itu biasanya datangnya dari masalah fulus. Karena Tuhan di dunia ini adalah duit. Duit bisa menyingkirkan semuanya. Bisa mentiadakan semua. Itu hanya duit yang mampu melakukan itu di dunia. Oke, kita awali dengan tema mengapa hidup ini banyak keluhan. Kenapa hidup kita selalu mengeluh padahal kita sudah melakukan ini, melakukan itu, bekerja dengan ini, dengan itu. Pokoknya kita sudah tidak pernah mengenal lelah, tetapi belum juga kita dapatkan apa yang kita inginkan. Di sini letak banyak orang mengeluh. Yang pertama, tuntutan dari orang rumah, tuntutan anak-anak sekolah, dan tuntutan yang lain-lainnya yang secara finansial. Sehingga orang lebih memfokuskan dirinya pada keluhan daripada melakukan sesuatu untuk menghilangkan keluhan-keluhan itu. Orang itu terlena dengan keluhannya, terlena dengan kesusahannya, terlena dengan penderitaannya. Mereka tidak mau masuk ke dalam ranah yang bagaimana bisa menghapuskan keluhan itu supaya itu keluhan bisa tidak ada. Itu kadang manusia itu enggan untuk masuk ke ranah itu. Keadaan keluhan yang sedikit dibesar-besarkan dengan cerita yang dramatis. Dengan cerita yang sedih dibuat begini, dibuat begitu. Supaya mereka dapat simpati orang bahwa dia hidupnya itu adalah yang paling sedih, paling susah. Orang sedih kok dikepingini, orang susah kok dicerita-ceritakan sama orang. Kepingin dapat dukungan bahwa akulah orang yang paling susah di dunia ini. Kan kayaknya macam mana ya? Coba bilangkan saja dirinya gitu, wah aku orang yang paling senang, aku banyak duitnya, hah? Aku mau beli mobil yang mewah, aku mau bikin rumah yang bagus, aku mau beli kebun. Kenapa orang enggan menceritakan itu kepada orang? Malukah? Karena keadaan kita. Ingat, karena terlalu sering kita ucapkan, itu akan menjadi kenyataan. Jadi orang yang selalu menceritakan kesedihannya, ya akan kesedihan itulah yang akan dia dapatkan. Ceritakan tentang kesenangan supaya kamu akan mendapatkan kesenangan. Karena dengan seringnya kamu menceritakan kesenanganmu, kemewahanmu, keberhasilanmu, walaupun kamu belum berhasil, tapi kamu berusaha menghapuskan kesedihanmu dengan cerita-cerita, walaupun cerita itu bohong, tidak nyata di dalam diri kita,
tapi kamu sudah menceritakan tentang bagaimana kamu hidup yang nyaman, walaupun itu masuk di dalam hayalan. Di dalam hayalan itu karena selalu sering kita menceritakan, dan kita kadangkala bisa menceritakan dengan keadaan yang sadar, tidak dengan keadaan sombong, tidak dengan keadaan yang penuh ambisi, dan kita ngomong secara tidak langsung yang omongan itu didengar Tuhan, dan itu bisa menjadi kenyataan. Mungkin, tapi saya yakin itu pasti bisa. Daripada kamu menceritakan kesedihan orang, kesedihan diri sendiri, lebih baik kamu menceritakan kesenangan walaupun itu belum kau dapatkan. Bagaimana menurut Anda, bro? Teori saya ini. Jangan cuma didengar, tapi praktekkan. Jangan kita selalu mengatakan diri kita itu, aku tidak mampu begini, aku tidak mampu begitu. Bilang mampu, walaupun kamu belum bisa melakukannya. Kalau kamu kamu belum mampu, tapi kamu mau melakukannya. Ketika kamu melakukannya, pasti ada teori yang mengajarinya ke situ. Misalnya, bukan begitu caranya. Ada orang yang melihat bahwa pekerjaan itu bukan seperti itu. Begini. Karena kamu melakukannya padahal kamu tidak mampu. Tapi karena kamu yakin kepada dirimu, saya mampu, Allah akan berikan jalan petunjuk. Dan ada orang yang menyampaikan, harus begini. Bagi orang yang mau melakukannya. Tapi ketika kita dihadapkan kepada sesuatu terus kita itu misalnya, kamu harus begini, aku tak mampu, tak telap, aku begini, begitu. Dan kamu akan diberi petunjuk supaya kamu tetap menjadi orang bodoh. Karena angan-anganmu, angan-angan yang tidak membangun. Coba angan-angan itu membangun. Kalau bisa gaji saya ini 1 hari 2 juta. Walaupun itu sepertinya tidak mungkin, tapi ingat di hadapan Tuhan itu tidak ada yang tidak mungkin. Walaupun dianggap orang itu sebuah hayalan, tapi ingat, Tuhan itu maha. Daripada kita memikirkan sesuatu ketidakmampuan kita, kesedihan kita, penderitaan kita, lebih baik kita menceritakan tentang keberhasilan walaupun kita belum berhasil. Setidaknya kita lupa dengan kesedihan kita. Itu poin utama. Belum lagi kalau kita susah, banyak tuntutan. Misalnya anak sekolah, perlu ini, perlu itu, bini di rumah, bumbu, beras sudah habis. Sudah pusing, tambah pusing. Tapi kalau kita bicara tentang yang asik-asik, yang besar-besar, walaupun kita dituntut sesuatu yang kita tidak mampu, tapi kita bisa tersenyum. Tenang saja, Dek. Besok kita dapatkan itu. Karena saya yakin besok kita akan bergaji 2 juta. Dan itu komit dia ceritakan. Walaupun itu sepertinya tidak mungkin. Tapi dia selalu senang menceritakan itu dengan hati yang lapang. Insya Allah kamu akan mendapatkannya. Jadi kamu jangan terlena dengan kesusahan, keluhan. Keluhan jangan mengkubur hidupmu. Jangan kau biarkan pikiranmu dikubur oleh keluhan. Tapi bukalah pikiranmu untuk sesuatu yang besar. Walaupun itu belum bisa kau dapatkan, tapi taruh di dalam pikiranmu itu sesuatu yang membuat dirimu itu melupakan tentang keluhanmu, dan taruh di dalam pikiranmu itu keberhasilan. Walaupun itu belum kau dapatkan, tapi niscaya kelak kamu akan mendapatkannya. Saya yakin dengan itu. Saya yakin, sekarang saya belum mendapatkannya, tapi insya Allah kelak saya akan diberi sesuatu kemudahan oleh Tuhan. Walaupun bukan sebuah kemewahan, tapi setidaknya saya akan diberi kemudahan Tuhan. Dan Anda harus seperti itu kalau menurut saya. Daripada kamu terlelap dalam keluhanmu, dalam keluhan yang gak jelas, kau keluhkan juga tidak kau dapatkan, tidak kau keluhkan juga tidak kau dapatkan. Bagus kau tidak mengeluh. Walaupun tidak mendapatkan, daripada kau tidak mendapatkan tapi mengeluh. Kan tambah beban. Makanya kita kalau bicara tentang keluhan harus sedikit-sedikitnya kita harus bicara tentang Tuhan. Karena keluhan itu ada hubungannya dengan Tuhan. Dan keberhasilan juga ada hubungannya dengan Tuhan. Makanya setiap ceritaku ini sebenarnya seperti cerita tidak masuk akal. Tapi itu hubungannya ada dengan yang
maha. Itu. Saya bercerita seperti tidak masuk akal. Tapi bagi orang yang memahami cerita saya, dia akan berbicara, ini orang gila. Itu udah pasti. Kalau orang yang paham, dia akan bicara, ini Mbah Karso ini orang gila. Itu udah jelas. Sudah sangat jelas, karena ngomongnya nggak masuk akal. Karena saya tidak mau cerita itu yang masuk akal. Kenapa? Ketika orang itu, cerita saya itu masuk di kepalanya, nanti menjadi apa dia? Menjadi pemikiran. Iya, kalau pemikirannya itu sesuai dengan apa yang saya ceritakan. Makanya cerita saya itu banyak teka-teki. Karena saya tidak mau meracuni pikiran mereka dengan kalimat-kalimat yang sebenarnya tidak masuk akal. Kan banyak konten-konten saya yang ceritanya itu tidak masuk akal. Jadi jangan diambil pusing. Tapi kalau mereka mau mengkoreknya, tanyakan. Kepada siapa? Ya yang tahu. Jangan dipikirkan, tak mampu pikiran kita. Tapi tanyakan kepada yang mampu. Siapa yang mampu? Ya Tuhan. Bagaimana bertanya sama Tuhan? Itu cara yang harus kita cari. Sampai sekarang saya juga tidak pernah menemukan bagaimana bertanya kepada Tuhan. Kenapa sih Mbak begitu enteng yang ngomong begini, begitu. Orang namanya juga ngomong. Apa salahnya orang ngomong? Yang penting kan kita tidak menjelekkan orang. Kita ceritakan cuma sebatas sebuah tontonan. Tontonan yang tidak perlu diikuti. Tapi sebatas asik untuk menonton. Sama dengan orang menyanyi. Apa terus kita harus masuk ke dalam kehidupan seperti yang dinyanyikan itu? Tidak. Kita hanya asik untuk didengar. Gitu. Geleng-geleng. Ya begitu juga kalau mendengarkan ceritaku itu ya cukup geleng-geleng saja dengan senyum orang gila lagi ngomong. Itu aja mungkin rasaku saya sudah senang. Gak perlu kamu begini begitu. Kamu tonton saja video saya ini saya sudah senang. Tak perlu banyak cerita. Kan begitu. Di dalam hidup ini apa yang kita tidak bisa selagi kita mau melakukannya? Coba saya mau tanya kepada Anda. Sama Mas Guys atau Mas Bro, apa yang tidak bisa kamu lakukan? Sedangkan kerjaan yang sulit sekalipun kamu mampu melakukannya. Contohnya kamu ngegrek sawit itu sulit dan berisiko. Kamu mampu melakukannya. Kenapa sesuatu yang mudah, misalnya membawa mobil, menulis tulisan itu tidak mampu? Dari mana jalannya tidak mampu? Ketika kita mau melakukannya. Dengan kita sering melakukannya, spontanitas dia, itu ilmu itu kan menambah. Makanya di dalam orang cerita itu, orang tua bilang, orang pinter gitu loh. Amalkan ilmumu yang sedikit, niscaya akan kutambah. Contohnya seperti apa? Misalnya, kamu bisa membuat mainan anak-anak, mobil-mobilan yang kecil untuk anakmu. Kamu bisa menciptakan yang kecil. Dan kamu bisa berpikir yang besar. Dengan yang kecil itu kamu akan berpikir yang besar. Tentunya kamu juga akan mencari ilmunya. Supaya kamu bisa membuat yang besar. Dan begitu juga ilmu ketika kamu melakukan yang kecil itu. Yang kecil itu akan membawamu kepada sesuatu yang besar. Tapi tantangannya bukan kecil bro. Tantangannya kadang menjengkelkan. Kenapa? Saya membuat konten ini banyak kali konten yang tidak beraturan. Sampai sekarang konten-konten saya itu tidak pernah beraturan. Padahal saya terkenal orang yang pandai ngomong. Pandai ngumpruk. Tapi ternyatanya ketika kita di hadapan kamera, kita sulit untuk bicara. Sulit sekali untuk bicara. Kenapa? Tapi saya melakukannya dan melakukannya. Walaupun konten-konten YouTube saya ini tidak bagus, tidak ditonton orang. Walaupun yang nonton hanya makhluk halus yang tak pernah mau subscriber, tidak mau like. Itu tidak masalah. Setidaknya saya dapat ilmu dari situ. Ketika ada orang yang bertanya, pernah kamu bikin konten YouTube? Saya sudah pernah coy. Walaupun tidak laku. Setidaknya saya sekarang bisa ngomong dengan senyuman-senyuman. Saya melupakan tentang kekurangan saya sekarang. Yang di rumah mungkin tak ada beras, tak ada gula kopi. Tapi saya ketika bicara dengan YouTube ini, dengan kamera ini, dengan HP ini, saya lupa semuanya. Setidaknya saya senang hari ini. Begitu loh Mas Bro. Bagaimana menurutmu? Walau cuma semenit 2 menit saya merasakan senang dengan bicara di hadapan kamera itu. Saya sangat senang. Dan keuntungannya itu bro, bukan saya harus punya subscriber yang banyak supaya saya dapat bunyi, itu supaya saya dapat duit banyak begini. Ya kemungkinan manusia punya harapan seperti itu, tapi yang jelasnya saya asik sekarang dengan ngomong di depan kamera.
Karena saya juga pintar ngomong. Nyatanya aku sudah ngomong banyak. Artinya pintar ngomong. Ngomong yang terarah. Lah, terarah itu tergantung orang yang mengartikannya. Kalau terarah pun orang tidak bisa mengartikannya, sama aja. Jadi macam mana yang dinamakan terarah itu? Yang terarah itu orang yang bisa mencernanya, yang bisa mengartikannya. Jadi mungkin yang mau nonton YouTubeku ini orang yang mau mengartikan apa yang saya ucapkan. Jadi bicara kembali kepada tentang keluhan. Keluhan itu kalau dalam teoriku itu akan membangun sebuah kelenjar-kelenjar di dalam otak kita, di dalam pikiran kita. Itu sesuatu yang negatif bisa terbentuk di situ. Bisa menjadi sebuah, namanya apa itu, sumbatan-sumbatan di dalam saraf kita, sehingga kita selalu ketika dapat masukan, saya tidak mampu untuk hal yang seperti itu. Kenapa? Di dalam pikiran, saraf pikirannya itu sudah banyak kelenjar-kelenjar yang sifatnya negatif. Karena hidupnya banyak mengeluh. Coba jangan mengeluh, lakukan apa yang kamu bisa. Kamu menganggap yang kamu lakukan itu tidak bermanfaat, tapi bagi saya apapun yang kamu lakukan tetap bermanfaat. Karena yang kamu lakukan itu pasti ada ilmunya. Dari ilmu itulah nanti kamu akan mendapatkan ilmu yang lain. Ilmu yang kamu pegang tadi, yang kamu kerjakan tadi akan menggiringmu kepada sesuatu yang berhubungan dengan yang kamu miliki. Keluhan itu buang, bro. Keluhan itu buang, bro. Biar kita berangan-angan besar, setidaknya kita melupakan keluhan. Biar kita bicara besar, setidaknya kita melupakan keluhan. Karena keluhan itu adalah orang yang tersiksa. Tetapi ketika kita berangan-angan besar, walaupun kita mendapatkan sebuah mobil Mercy di dalam angan-angan, setidaknya kita tersenyum. Bagaimana kalau saya punya mobil Mercy? Kamu melupakan keluhan. Padahal kamu membicarakan tentang hayalanmu. Tapi kamu tersenyum. Senyuman itu, bro, yang punya nilai, bro. Walau sedetik, tapi dia akan merangsang otak pikiranmu itu untuk sesuatu yang positif. Walaupun hanya 2 detik, tek tek tek, tapi ada sesuatu yang dijebol dari situ, dari saraf-saraf yang tersumbat tadi dengan pikiran senyum. Makanya orang-orang yang mudah tersenyum katanya awet muda. Bukan awet muda, umur tetap tua. Tapi maksudnya orang yang senantiasa ceria itulah yang dikatakan orang yang awet muda. Contohnya seperti saya. Umur saya sudah hampir kepala 5, tapi rasaku saya terlihat ganteng nggak? Masih lah. Menurut saya, tapi jangan terlalu GR kali lah. Perkara ganteng tidak ganteng itu kan relatif. Sudah ada yang punya juga. Seruput dulu kopinya, bro. Orang yang banyak mengeluh itu orang yang jauh dengan Tuhannya. Orang yang banyak mengeluh itu biasanya dekat dengan nafsunya. Nafsu yang tidak pernah terrealisasikan, sehingga dia down. Kalau kawan-kawan aku bilang, aku ini banyak cerita ya dari cerita kawan-kawan aku. Jadi orang-orang yang banyak mengeluh itu katanya itu adalah orang yang bermental block. Jangan mau jadi orang yang bermental block. Cari apa kekurangan kita. Bagaimana cara mencarinya? Ya merenung. Bagaimana cara merenung? Ya pelajari. Bagaimana cara belajarnya? Datang ke sini. Mbak kok ngomongnya enteng kali, seolah-olah Mbak seorang yang sudah berhasil. Setidaknya saya bisa tersenyum. Walaupun saya belum berhasil secara finansial, setidaknya kamu melihat saya banyak tersenyum sekarang. Saya adalah orang yang banyak tersenyum sekarang. Karena saya bisa meninggalkan keluhan dengan kegiatan, walaupun itu kegiatan tidak menghasilkan uang, tapi saya akan melakukannya untuk melupakan sejenak tentang keluhan. Jadi jangan kita melakukan sesuatu itu terus dengan imbalan uang. Tunggu. Ketika ilmu itu sudah kau dapatkan, uang itu akan mendatangimu. Bukan lagi kau mencari uang, tapi uang itu akan mendatangimu. Percaya atau tidak percaya, itu kenyataannya.
Bagaimana menurut? Tolong berpikir juga. Jangan cuma saya berpikir. Nanti kalau berpikir saja saya nggak ngomong-ngomong. Karena saya ngomong ini tidak pakai konsep. Ngomong ini asal ngomong. Jadi kalau saya banyak berpikir, kalau kamu juga tidak ikut ngomong, macam mana saya bisa ngomong? Jadi bagaimana cara ngomongnya? Aku nanti kalau pas sudah siap video ini, like, comment, subscribe. Kasih dulu subscribe. Biar semangat aku bikin video ini. Walaupun sebatas ngomong, alah orang ngomong-ngomong. Tapi ingat, omonganku dicerna. Omonganku pikirkan. Omongan ini dipikirkan. Omongan ini sulit kita dapatkan. Karena kamu akan mendapatkan omongan-omongan yang sifatnya menyalahkan. Di sini kan kita tidak menyalahkan, tapi bagaimana mengangkat solusi supaya orang itu tidak banyak mengeluh. Apa sih Mbak gak pernah mengeluh? Lah, karena saya bicara ini, karena saya dulu sering-sering mengeluh, makanya saya bicara ini, bikin konten ini supaya bahwa orang yang mengeluh itu tidak asik. Saya banyak menghilangkan keluh ini dengan karaoke, dengan nonton YouTube, sehingga aku terpikir untuk membuat konten YouTube. Walaupun konten YouTube itu tidak ada yang nonton, tidak ada yang like, tidak ada masalah, setidaknya kita bisa melupakan keluhan kita. Kita menonton ke YouTube kita sendiri dengan senyum-senyum, padahal yang nonton itu baru satu orang, itu pun anak kita, ataupun adik kita, atau saudara kita, atau bini kita. Setidaknya kita tersenyum-senyum, wah, aku udah masuk ke YouTube. Artinya kita melupakan sejenak tentang keluhan itu, bro. Karena hanya orang-orang yang tenang, orang-orang yang tidak banyak mengeluh, itu adalah orang-orang yang disayang Tuhan. Katanya, tapi aku yakin memang orang yang tidak mengeluh itu, orang itu tetap disayang Tuhan. Dia akan senantiasa diberi jalan kemudahan, senantiasa akan diberi jalan kemudahan, bukan kemewahan, tapi dia akan diberi jalan kemudahan bagaimana dia mendapatkannya. Percaya atau tidak percaya, tapi saya sangat meyakininya. Dan itu sudah saya lakukan. Walaupun belum 100%, setidaknya saya sudah bisa tersenyum sekarang. Rezeki yang tidak pernah saya pikirkan. Oh, kalau dulu saya berpikir tentang rezeki adalah sesuatu yang banyak. Rezeki yang banyak, duit yang banyak. Oh, rupanya tidak. Rezeki yang paling asik adalah ketika kita melihat istri kita tersenyum. Ketika melihat anak kita tersenyum. Ketika kita juga bisa tersenyum. Itu adalah rezeki yang tidak bisa kita nilai dengan uang. Dan itu sangat sulit dicarinya, bro. Sangat sulit. Kalau kita tidak punya duit, kita berani nekat, bisa merampok, mencuri, kita bisa dapatkan. Tapi kalau tersenyum, bagaimana kamu mau merampok senyuman orang? Bagaimana kamu akan mencuri senyuman orang? Yang ada kamu hanya geleng-geleng kepala. Tetapi kalau kamu tidak punya duit, kamu bisa berbuat yang negatif untuk mendapatkannya. Tapi kalau senyuman tak bisa kamu berbuat sesuatu. Karena senyuman itu hanya bisa kau dapatkan ketika kamu tidak pernah mengeluh. Jadi bagaimana menurut Anda tentang teori saya ini tadi? Tentang ngomong-ngomong yang gak jelas ini. Tapi ingat, bro, jangan banyak mengeluh, bro. Perkara kamu mau dengarkan omongan saya, mau kau kerjakan atau tidaknya, tidak masalah. Yang penting kamu tonton saja video saya. Itu sudah cukup. Jangan pening-pening, kau tonton saja videoku, udah cukup. Jadi jangan banyak tanya, banyak komen itu tidak bengeng, enggak, tonton sajalah. Bilang sama kawan-kawan, tonton saja video saya. Video orang gila, enggak masalah. Saya senang ditonton. Saya doakan kamu supaya panjang umur. Nah. Jadi jangan banyak cerita lagi. Kita langsung saja ke part 2. Lanjut, bro.